apa kabar? Auto Family sedang menyaksikan Leaders Talk Special Edition Value Strive for Excellence. Kali ini kami berkesempatan mengunjungi Auto 2000 Indramayu yang meraih The Best Branch Inovasi 2000 tahun 2022, di mana Auto 2000 Indramayu meraih banyak juara dan memiliki angka kontribusi risalah yang cukup tinggi. Sesaat lagi kita akan ngobrol-ngobrol dengan leader dan perwakilan karyawan Auto 2000 Indramayu terkait Strive for Excellence dan inovasi. Yuk kita mulai! Halo Bapak Winarno, kita mau tahu nih Pak, apa makna Strive for Excellence menurut Bapak sebagai kepala cabang? Perspektif dari pribadi saya, Strive for Excellence itu adalah sebuah keniscayaan. Karena kita sebagai manusia memang sudah diciptakan sebagai makhluk terbaik. Jadi secara fitrahnya kita terbaik, pasti adalah orang-orang yang menjadi orang-orang juara. Tinggal bagaimana kita mau apa enggak menjadi juara itu tergantung dari diri kita. Nah, pada saat saya datang ke Auto 2000 Indramayu tahun 2018, tiga hal yang pengen saya capai, yaitu tercapai, terbaik, dan terkenal. Nah, memang nggak mudah sih kita memulainya. Tapi tercapai itu bukan hanya sekedar tercapai cabangnya, tapi kita harus mulai dari individu-individu personel dari karyawannya. Kalau semua karyawannya target pribadinya tercapai, karyawannya menjadi orang terbaik, kemudian karyawannya menjadi orang terkenal, kumpulan dari pribadi-pribadi personal yang terbaik, tercapai, terkenal tadi, ya akan menjadi cabang yang tercapai, terbaik, dan terkenal. Di samping itu, untuk memperluas jangkauan kita, setelah kita membenahi internal, ke eksternalnya kita juga harus menjadi bagaimana tercapai, terbaik, dan terkenal tadi. Kami ada program namanya Auto 2000 Mengajar. Yaitu kita mengajar ke SMK-SMK, kemudian kita mengajar ke beberapa universitas, bahkan ada beberapa perguruan tinggi yang mendatangi kantor kita gitu loh. Nah, itu untuk mendorong ketika karyawan kita kasih tugas untuk mengajar, sehingga mau nggak mau mereka harus belajar dulu. Sehingga mereka harus belajar, kemudian mengajarkan pada yang lain. Di samping kita juga bisa lebih dikenal di lingkungan sekitar, dan kita juga menjadi Auto 2000 Indramayu bukan hanya menjadi tempat orang beli mobil, orang servis mobil, tapi bagaimana menjadi tempat orang belajar. Dan buktinya memang udah banyak. Dari tetangga kita ada Pertamina, juga bagaimana dia belajar ke kita tentang Kaizen. Kemudian dari Kementerian Lingkungan Hidup, kita mewakili Pemda Indramayu untuk dikunjungi dari Kementerian Lingkungan Hidup, belajar bagaimana tentang Go Green itu. Jadi sesuai dengan dunia dari Strive for Excellence, yaitu selalu belajar, kemudian membagikan pengetahuan kepada pihak lain. Dan itu juga sesuai dengan bagaimana Catur Dharma Astra, kita harus bisa menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Bagaimana cara Bapak menggerakkan karyawan untuk berinovasi? Ya, namanya kita menggerakkan sebuah tim, itu tentunya kita nggak bisa bekerja secara sendirian lah. Namanya juga tim, karena kita juga terdiri dari banyak orang. Tapi saya bersyukur, saya dikelilingin dengan banyak orang-orang hebat. Ada Pak Agus, ADH, ada Pak Dani, Kepala Bengkel, ada Pak Bilis Profesor, ada Bu Ana, si Arsi, ada Mas Teguh, karyawan yang lainnya. Itu mereka benar-benar orang-orang yang apa ya, yang memang paham. Pak Dani expert lah bisa dibilang dalam masalah bagaimana Kaizen. Sehingga ketika saya ngomong, oh saya ada gini, nanti tahu-tahu juga udah sorenya udah jadi template tentang Kaizen, bagaimana kita bisa presentasi. Begitu juga ketika dari teman-teman karyawan membicarakan tentang masalah-masalah yang ada, kemudian diangkat menjadi sebuah bagaimana proyek sebuah Kaizen. Kemudian yang lebih penting, bagaimana kita bisa menyadarkan kepada semua karyawan bahwa inovasi ini dampaknya bukan hanya untuk cabang, bukan untuk atasan, tapi dampaknya kepada diri sendiri juga. Ketika kita udah jiwanya itu udah Strive for Excellence, kita paham, kemudian kita benar-benar bisa melakukan itu dan menjiwai, ya kita mau berada dimanapun, di lingkungan apapun, ya nanti kita menjadi tetap orang-orang yang terbaik. Jadi karyawan sadar bahwa ketika kita melakukan itu dampaknya untuk diri sendiri, untuk karir dia, untuk pengembangan diri pribadi dia. Oke Auto Family, kita lanjut ngobrol dengan Bapak Agus Hamdan, FAH Indramayu. Apa makna Strive for Excellence menurut Bapak? Bagi saya Strive for Excellence itu sesuatu yang harus menjadi kebiasaan. Bukan karena ada event atau ada kompetisi saja. Namun ini ada sikap yang perlu dimiliki masing-masing individu. Untuk mencapai Strive for Excellence, hal utama yang harus dilakukan, pertama, lakukan inovasi dari hal terkecil.
Yaitu harus berani mencoba, sikap yang tertanam dalam memiliki keyakinan bahwa yang kita lakukan itu pasti aku bisa. Itu yang harus ditanamkan oleh manajemen maupun leader kepada seluruh karyawan Auto2B Indramayu. Yang kedua, mulailah dari diri sendiri di lingkungan kerja kita sendiri nih. Misalnya lakukan improvement proses kerja di area kita sendiri. Nanti bisa kita kembangkan untuk tim yang lainnya. Yang ketiga, jalankan inovasi dengan konsisten dan ikhlas. Kalau kita menjalankan inovasi tanpa ikhlas atau terpaksa dan dipaksa, itu yakin inovasi semua orang tidak akan berjalan. Yang keempat, itu jangan berpuas diri dengan kondisi yang ada. Lakukanlah perbaikan secara terus-menerus, pelajari pengalaman yang sebelumnya. Lihat pengalaman itu yang sebelumnya itu dari kekurangannya seperti apa, sehingga itu menjadikan motivasi kita untuk melakukan improvement kita selanjutnya. Senada seperti yang disampaikan Pak Win, salah satu implementasi dari Strive for Excellence, kita semua menjadi duta atau role model dimanapun kita berada. Tidak hanya di lingkungan pekerjaan, namun di lingkungan rumah kita misalnya. Jadi nama Auto2B Indramayu bisa dikenal di kecamatan bahkan se-Indramayu. Sebagai seorang FAH, support apa yang Bapak berikan untuk kegiatan inovasi di Indramayu? Sebagai FAH dan leader di cabang, tentunya kita harus terlibat aktif dalam proses inovasi di cabang dengan memberikan masukan buat kemajuan tim. Dan bentuk dukungan yang tidak kalah penting tentunya dari sisi budget. Kami memiliki skala prioritas dalam budget, di mana salah satunya adalah untuk inovasi. Kita pelajari dahulu kepentingan seperti apa. Dalam inovasi memang kita tidak berfokus pada berapa yang dikeluarkan, tetapi namun fokus juga pada hasil akhirnya. Apakah memberikan impact yang besar atau tidak. Saya bersyukur tim di Indramayu ini cerdas, yaitu bisa menghasilkan inovasi yang low budget namun high impact. Oke, sekarang kita beralih ke Kepala Bengkel Auto2B Indramayu, Bapak Dani Muhammad Siddiq. Nah, gimana nih Pak menanamkan mindset terkait inovasi kepada tim? 3 langkah dalam menentukan mindset kepada tim. Yang pertama, lakukan pada diri sendiri terlebih dahulu. Kadang tim kita selalu berpikir bahwa inovasi maupun kaizen harus selalu yang bersifat besar dan masif. Tetapi, saya selalu menanamkan bahwa inovasi itu harus dimulai dari lingkungan terkecil dari masing-masing individu. Sederhananya, siapapun kita harus selalu berusaha meningkatkan kecepatan kita, kualitas, efektivitas, dan tingkat efisiensinya sehingga next proses kita bisa puas. Yang kedua, lakukan dengan terus-menerus. Harus yakin dengan niat dan itikat kita. Lakukan selalu trial dan error. Jika gagal, jangan menyerah. Jangan ragu untuk selalu berkonsultasi dengan leader kita. Dengan kegigihan yang kita miliki, saya yakin bisa mencapai bahkan melebihi harapan dari next proses kita. Yang ketiga, selalulah berusaha untuk menjadi role model. Yang terpenting dalam sebuah inovasi adalah niatkan dari awal bahwasannya jika kaizen yang kita lakukan berhasil, bisa dibagikan ke yang lain dengan kita sebagai individu maupun tim adalah sebagai role modelnya. Percaya deh, selain kita mendapatkan pahala, ada kenikmatan tersendiri ketika ilmu yang kita raih bisa diimplementasikan dan digunakan oleh orang lain juga. Bagaimana Pak Dani melakukan transfer knowledge tentang inovasi kepada tim? Formulanya umum dan sederhana, yakni amati, tiru, dan modifikasi. Ada 3 tips dalam melakukan transfer knowledge ke tim. Yang pertama adalah internal development dengan in-class training. Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk refreshment, baik itu secara bulanan ataupun mingguan pada saat dilakukan PDCA. Yang kedua adalah budayakan sharing. Sharing yang sederhana saja, tidak harus secara offline, bisa juga online kok melalui WhatsApp, atau bahkan kita dorong untuk membuat video vlog. Dan yang ketiga adalah pendampingan. Hal ini merupakan wadah coaching dari kita sebagai tim leader dan juga kepada tim kita. Apakah ada tips dari Bapak untuk para leader dalam menggerakkan inovasi? Kuncinya 1, harus selangkah lebih maju. Dalam hal inovasi, seorang leader harus selangkah lebih maju minimal dalam 2 hal. Yang pertama adalah semangat. Semangat menjadi sebuah keharusan seorang leader untuk mampu memotivasi timnya. Untuk itu, harus selangkah lebih maju dalam memiliki semangat belajar. Dan semangat tersebut
harus tercermin dalam daya juang yang kita perlihatkan kepada tim. Yang kedua adalah kedisiplinan. Inilah yang seringkali menjadi penyebab inovasi kita tidak berjalan sebagaimana semestinya. Oleh karena itu, seorang leader harus selangkah lebih maju dalam hal kedisiplinan, sehingga roda PDCA bisa berjalan dan aktivitas tim sesuai dengan timeline. Kedisiplinan ini juga menjadi tolak ukur dari komitmen dan konsistensi sebuah tim. Oleh karena itu, mari selalu terus berusaha untuk berkembang, bukan untuk menjadi yang terbaik, tetapi untuk menjadi lebih baik setidaknya dari hari kemarin. Selalu berusaha untuk menjadi selangkah lebih maju dalam semangat dan kedisiplinan melakukan inovasi. Yakinlah, sekecil apapun inovasi dan kaizen yang kita lakukan, asalkan dengan niat yang baik, akan membawa dampak bagi diri kita, teman-teman di lingkungan kerja kita, perusahaan, hingga pelanggan. Semangat! Auto Family, keberhasilan inovasi di Indramayu tidak lepas dari kontribusi karyawan-karyawannya. Contohnya Pak Billy Pambudi, sales supervisor yang aktif dalam project improvement. Apa sih yang membuat Pak Billy semangat berinovasi di tengah kesibukan operasionalnya? Ya, sepertinya saya tidak ada alasan lagi untuk tidak ikut inovasi. Karena di cabang ini tuh environment-nya sangat-sangat mendukung sekali untuk berinovasi. Jadi kalau dibilang ada faktor internal juga, ada faktor eksternal juga. Faktor internal sendiri saya blessing dibesarkan di keluarga yang cukup high achiever, strive for excellence kalau bisa dibilang. Dan kebetulan saya juga orangnya sangat-sangat dare to be different. Kenapa? Karena bagi saya dare to be different itu dibutuhkan untuk terlihat. Jadi di Auto 2000 Indramayu ini harus bikin sesuatu yang different pastinya biar terlihat. Faktor eksternalnya seperti yang tadi saya bilang, environment-nya cukup mendukung saya untuk berinovasi. Jadi kayak kepala cabang saya, Pak Winarno itu sangat-sangat mendidik saya dalam hal mengontrol itu harus 100%. Ya, terus kemudian memastikan sesuatu harus 100%. Kalau belum 100% itu berarti belum selesai tugasnya. Ditambah lagi ada Pak Dani, kepala bengkel kami yang juga sebagai partner saya nih, yang sharing-sharing tentang Kaizen, knowledge tentang bagaimana bermetodologi untuk mewujudkan suatu ide menjadi nyata tentunya. Apa saja nih challenge yang Pak Billy alami dalam berinovasi dan bagaimana cara mengatasinya? Di Auto 2000 Indramayu sendiri, vibes berinovasinya sudah cukup menyeluruh dari masing-masing divisi. Contohnya saja untuk Hansa Renke, booking service ya, itu bisa sampai rebutan untuk ngebooking servicein satu customer. Ya, jadi antara sales satu dengan MRA itu kadang berkompetisi untuk mendapatkan satu booking service. Karena vibes berinovasi di Auto 2000 Indramayu ini sudah cukup menyeluruh di masing-masing divisi, tantangannya itu adalah bagaimana kita berkolaborasi antara satu divisi dengan divisi lain untuk mendapatkan ide-ide yang paling urgent ataupun ide-ide yang paling high impact untuk dilakukan. Seperti itu. Nah, tidak sedikit kita mengalami konflik karena masing-masing sudah punya ide-idenya ya. Jadi masing-masing itu memberikan kritik, saran yang cukup tajam gitu kan. Nah, mengatasinya adalah kita coba terus saling berkomunikasi dengan baik dan juga saling percaya bahwa masing-masing individu ini ya ingin memberikan yang terbaik untuk cabang Auto 2000 Indramayu. Next, mau tanya-tanya nih sama Pak Teguh, teknisi Auto 2000 Indramayu. Apa yang membuat Pak Teguh semangat ikut Inovasi 2000? Baik, saya menganggap Inovasi 2000 ini bisa menambah nilai untuk diri saya sendiri sebagai teknisi. Tidak hanya bisa melakukan perbaikan kendaraan saja, namun bisa juga membuat sebuah project improvement. Inovasi 2000 adalah sebagai wadah untuk menuangkan ide dan untuk meningkatkan soft skill. Misalnya berpikir kritis, problem solving, dan teamwork. Saya selalu mengingat pesan dari leader kami, sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Maka dari itu, kita harus lebih banyak belajar dan bersemangat lebih dari sebelumnya. Selanjutnya, kita harus mencari faktor X supaya lebih menonjol dibandingkan orang lain. Apa challenge yang dihadapi oleh Pak Teguh? Tantangan yang saya hadapi dalam mengerjakan Inovasi 2000 ini adalah bagaimana cara kita memanajemen waktu. Namun,
Karena saya aktif dalam berinovasi, saya jadi belajar bagaimana caranya mengatur waktu agar lebih baik dan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Misalkan, saat ada jam tunggu untuk ke pekerjaan berikutnya atau menunggu perintah kerja bengkel itu diberikan, saya memanfaatkan waktu luang tersebut untuk mengerjakan project improvement yang kemarin. Setelah jam kerja pun, jam 4 ke atas, kami berkomitmen untuk berkumpul, untuk melakukan diskusi dan melanjutkan project improvement ini. Walaupun memang lebih capek, tapi karena semangat kami melakukan yang terbaik, jadi bagi saya itu no problem. Serta manajemen kami sangat fast respon dan proaktif, sehingga saat kami bertanya sangat cepat direspon. Dan itulah salah satu hal yang membantu waktu kami menjadi lebih efektif dan efisien. Sekarang kita ketemu dengan Ibu Ane, CRC Auto 2000 Indramayu. Apa sih Strive for Excellence menurut pandangan Bu Ane? Sederhananya, hidup itu adalah pilihan. Bagaimana cara kita bekerja adalah juga sebuah pilihan. Apakah kita itu mau menjadi lebih baik atau menjadi extraordinary? Tentunya ada hal-hal yang perlu dikorbankan, seperti waktu yang lebih dan usaha yang lebih. Nah, saya pikir tidak apa-apa loh jika kita memberikan effort yang lebih. Karena semakin tinggi effort kita, pasti kita akan juga memberikan yang terbaik untuk hasilnya. Sangat disayangkan loh kalau misalkan kita itu bekerja hanya biasa-biasa aja. Bagi saya, hidup itu adalah pilihan. Mau jadi biasa aja atau mau jadi luar biasa. Nah, sekarang kita mau tahu nih, tipsnya apa sih biar semangat dan antusias terus seperti Bu Ane? Yang pertama itu, buatlah lingkungan yang nyaman dan tidak toksik. Untuk saya selalu semangat, tentu saja saya dikelilingi oleh leader-leader juga yang memotivasi saya. Saat kita ketemu temen down, ya budayakanlah untuk saling memotivasi dan menyemangati. Saya juga disemangati oleh leader-leader saya di sini kok. Saya juga ada di dalam tim inovasi yang support banget. Bisa diskusi kapan aja dan bikin saya semangat terus. Kalau bagi saya pribadi, tipsnya adalah berpikir bahwa kita itu harus mencapai sesuatu dimanapun kita berada, agar ada sesuatu yang bisa dikenang dan dibanggakan tentunya. Wah, banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan dari leader dan rekan-rekan Auto 2000 Indramayu. Semoga menjadi inspirasi untuk Auto Family semua. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kami, tim Culture Management dari Auto 2000 Indramayu, melaporkan.